Ya, dan untuk membahas bagaimana kemudian dari kacamata ilmu farmakologi, kita akan langsung berbincang dengan Prof. Keri Lestari, Guru Besar Farmakologi Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Keri. Selamat malam, salam sehat untuk semua. Salam sehat untuk semua. Dan kita juga berharap ini temuan-temuan dari Kemenkes, BPOM, dan juga sejumlah ahli bisa segera terungkap ya, Prof. Ya, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari gagal ginjal akut pada anak? Prof, ya, langkah yang diambil oleh Kementerian Kesehatan tadi sudah merilis dan juga BPOM dalam hal ini menginstruksikan kepada tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan untuk sementara waktu menyetop pemberian obat sirup pada anak dan juga balita. Karena memang dinilai ada beberapa yang mengandung etilen glikol dan dietilon glikol. Nah, Prof. Keri kalau melihat adanya aturan ini, sebenarnya seberapa efektif sih dok ini benar-benar bisa mengatasi akar masalahnya? Karena kan perkembangan penelitiannya masih terus berlangsung, Prof. Betul. Jadi pada dasarnya kami Ikatan Apoteker Indonesia menghargai kebijakan ini sebagai aspek kehati-hatian dari Kementerian Kesehatan untuk melindungi masyarakat Indonesia terhadap kejadian luar biasa ini. Namun kami juga berdasarkan fakta di fasilitas kesehatan, sehingga kalaupun misalkan ada permintaan yang didasarkan atas pertimbangan keamanan dan didasarkan atas pertimbangan antara resiko dan benefitnya, misalnya ada dokter yang memerlukan itu untuk terapi dan untuk life saving, maka kami merekomendasikan juga untuk menggunakan tetapi atas resep dokter dan atas pantauan dokter bersama apoteker untuk penggunaannya. Karena tidak semua anak bisa menggunakan puyer dan tidak semua obat bisa disediakan dalam bentuk puyer. Jadi atas dasar life saving juga, begitu Pak. Oke, kalau kita lihat sebenarnya kandungan etilen glikol dan dietilen glikol itu apa sih dok? Karena kan ini menjadi satu hal yang awam juga ya ketika dua istilah ini muncul begitu. Pertanyaan besarnya apakah memang sebelumnya sudah ada di kandungan obat sirup, tapi kemudian kadarnya berlebihan hingga akhirnya berbahaya, atau sebenarnya memang ini adalah kandungan yang seharusnya tidak ada di obat-obatan sirup atau paracetamol sirup? Iya, jadi etilen glikol dan dietilen glikol itu adalah kontaminan. Dan sebetulnya etilen glikol dan dietilen glikol itu adalah bukan bagian dari formula obat atau bukan dari zat kimia untuk pembentuk obat. Dengan demikian, jika ada etilen glikol dan dietilen glikol di atas ambang batas yang ditoleransi, maka itu menyebabkan hal-hal yang menjadi masalah seperti saat ini. Namun dalam fenomena saat ini tentu kita tidak hanya bisa melihat single use seperti yang terjadi di Gambia. Kebetulan saja kejadiannya adalah berdekatan dengan kejadian yang terjadi di Gambia. Nah di Indonesia ini kita perlu telisik apakah disebabkan oleh single use tersebut. Katakanlah sudah 5 obat tadi yang disampaikan mengandung dietilen glikol dan etilen glikol di atas ambang batas. Kemudian yang kita ingin tanyakan lagi adalah apakah obat itu yang digunakan oleh anak-anak yang memang saat ini menderita kegagalan ginjal atau gangguan ginjal tersebut gitu. Jika obat itu yang digunakan, maka suspeknya adalah pada obat tersebut. Namun jika ternyata kegagalan ginjal itu terjadi bukan disebabkan karena obat yang tadi diumumkan tersebut, maka kita harus telisik lebih lanjut. Apakah kegagalan ginjal atau terjadinya gangguan fungsi organ itu disebabkan oleh single drug seperti obat yang tadi disebutkan, atau juga bisa disebabkan oleh adanya interaksi antara obat dengan obat yang sifatnya fatal. Di dalam kajian farmasi klinik ada yang disebut sebagai interaksi obat yang sifatnya major. Jadi harus dilepas salah satu sehingga tidak terjadi toksisitas yang tinggi yang menyebabkan kegagalan fungsi organ. Atau bisa juga terjadi adanya interaksi obat dengan makanan tertentu atau bisa juga disebabkan oleh suatu makanan yang dikonsumsi. Sehingga sebetulnya riset yang ditelisik adalah pada pasien yang mengalami kondisi tersebut perlu kita ketahui sakit apa, menggunakan obat apa, dan kita lihat adakah obat yang memang menjadi pendamping obat yang tadi kita curigai, dan juga bagaimana dengan kondisi nutrisi atau makanannya. Oke. Begitu Mbak. Intinya adalah fokusnya kepada etilen glikol dan dietilen glikol ini wajar tidak dok sebenarnya ada di dalam obat paracetamol sirup?
Jadi etilen glikol dan dietilen glikol ini seharusnya tidak ada. Gitu. Oke. Karena itu adalah kontaminan dan kontaminannya adalah kontaminan bahan baku. Jadi sebelum polyethylene glycol itu digunakan, ada yang kita sebut sebagai sertifikat co-analysis, di mana di industri disampaikan bahwa kalau misalkan polyethylene glycol atau yang kita sebut juga dengan propylene glycol atau glycerin mau digunakan untuk senyawa bahan baku untuk obat, maka harus mempunyai yang kita sebut sebagai kadar etilen glikol dan dietilen glikol di bawah ambang batas, yaitu kalau glycerin dan propylene glikol yaitu di bawah 0,1% kadar dari etilen glikol dan dietilen glikolnya. Sedangkan kalau polyethylene glikol itu di bawah 0,25%. Kalau di bawah ambang batas tersebut, hal ini adalah berdasarkan standar dari Pharmacope dan juga USP, itu ditenggarai masih bisa ditoleransi dan tidak menyebabkan suatu kondisi yang fatal. Oke. Nah, kalau kondisinya di atas itulah itu yang harus kita perhatikan karena beresiko terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti saat ini. Baik, begitu, sebagai konsumen produk obat-obatan begitu ya Dok ya, perlu kita pahami bahwa tidak semua mengerti apa kandungannya, kemudian juga tidak semua bisa memahami bahkan walaupun sudah membaca begitu Dok ya, tapi yang pasti adalah satu kekhawatiran tersendiri ketika yang tadi dokter sebutkan, seharusnya kandungan ini tidak ada dalam obat-obatan tapi ternyata ada. Nah, itu apakah artinya pengawasan dari BPOM ini dinilai oleh ahli farmakologi menjadi satu hal yang perlu dipertanyakan? Sebetulnya begini, pada dasarnya yang tadi saya sampaikan itu adalah suatu SOP standar pada perusahaan yang sudah memenuhi syarat-syarat CPOB. Jadi pada saat BPOM mau mengeluarkan izin edar, itu biasanya sebelum kita mengajukan izin edar atas obat, maka sarana produksinya itu harus tersertifikasi dulu, yaitu tersertifikasi CPOB atau cara pembuatan obat yang baik atau GMP. Nah, pada dasarnya kalau misalkan sudah tersertifikasi CPOB tersebut, maka hal-hal seperti ini kalau dia comply gitu ya, comply terhadap SOP CPOB ini tidak perlu terjadi gitu, karena dalam pabrik obat itu sudah ada persyaratan-persyaratan yang sifatnya mengarah kepada quality assurance dan quality control untuk mengatasi hal-hal seperti ini gitu. Jadi inilah mungkin yang menjadi perhatian kita semua. Rasanya mengeluarkan izin edar dari BPOM juga tidak mudah gitu, karena ada hal-hal yang harus diperhatikan, karena harus ada standar dari tempat produksinya, kemudian harus betul-betul kualitas bahan bakunya juga terjaga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kontaminan yang di atas ambang batas seperti ini, ya ini adalah kembali kepada quality control dan quality assurance dari pabrik itu. Ya, sangat begitu. disayangkan Jadi, sekali hal ini. Baik. Ya. Sangat disayangkan sekali hal ini. Jadi kalau secara regulasi sih sudah lengkap. Baik, sangat disayangkan sekali ya hal ini terjadi Dok. Tapi mungkin terakhir Dok, kita masih sama-sama terus mencari penyebab dari gagal ginjal. Maaf, saya apoteker, takutnya salah. Oh iya, maksud saya Prof Kerry. Ya, Prof, kita sama-sama masih terus mencari penyebab gagal ginjal akut kepada anak. Ya, kita masih terus menelusuri apakah kemudian kandungan-kandungan dari obat-obatan ini benar menjadi faktor risiko penyebab adanya gagal ginjal akut pada anak. Penelitiannya masih berlangsung, tapi jika sebagai orang tua mungkin ketika anaknya mengalami kondisi demam, di mana obatnya saat ini sudah tidak bisa dikonsumsi lagi dalam bentuk paracetamol sirop, beberapa merek sudah diumumkan, ada 5 merek sudah diumumkan. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan, Prof, pada anak-anak? Ya, jadi gini, dalam terapi itu ada yang kita sebut sebagai terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Terapi farmakologi itu adalah dengan obat, terapi non-farmakologi itu adalah terkait dengan hal-hal yang di luar penggunaan obat. Misalkan dengan dikompres gitu ya, atau kita berikan kayak semacam baluran bawang merah seperti itu ya, kembali kepada penggunaan seperti indigenous knowledge yang ada di masyarakat saat ini. Namun kalau misalnya hal itu belum memberikan perbaikan dalam kondisi pasien, maka sebaiknya datang ke dokter untuk
dimintakan obat yang memang dalam pantauan dokter dan apoteker itu aman untuk digunakan. Dan jangan lupa para orang tua juga memberi obat itu adalah di fasilitas kesehatan yang memang tempat membeli obat, yaitu katakanlah di apotik, di toko obat, di mana di sana memang dari sisi sumber obatnya juga sudah jelas, cara penyimpanannya juga terkawal oleh apoteker, dan juga pembelian obat tersebut juga menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan terkait sumber obat yang tidak jelas. Baik. Nah, kalaupun akan membeli obat di online, pilihlah situs online yang mempunyai sertifikasi PSEF gitu ya. Jadi terkawal betul sumber obatnya. Dan yang benar-benar terpercaya sedikit, ya. Baik. Betul. Ya. Terus sedikit mungkin Mbak, hindari memberi obat yang tidak jelas izin edarnya. Ya, baik. Gitu. Maksudnya kan di online itu ada obat-obat yang tanpa izin edar BPOM kadang-kadang bisa kita beli. Nah sekarang sih janganlah gitu, ikuti saja obat-obatan yang memang sudah mempunyai izin edar dari BPOM. Baik, terima kasih banyak Prof. Keri Lestari, Guru Besar Farmakologi Universitas Padjadjaran. Terima kasih Prof atas edukasinya. Kita sama-sama berharap bisa nanti segera ditemukan ya Prof ya penyebabnya apa agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Salam sehat selalu Prof. Keri. Terima kasih. Terima kasih.